Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah teori bahasa dan otomata, pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai NDFA dengan IMUF. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi mengenai ekspresi reguler. Ekspresi reguler ini nanti ada hubungannya dengan FSA. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat bahas di awal, itu FSA itu adalah salah satu otomata yang menerima bahasa reguler. Nah, sehingga sebuah bahasa itu dinyatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Nah, bahasa reguler ini bisa disederhanakan dengan menggunakan yang namanya ekspresi reguler atau IR. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu regular expression. Nah, contoh penerapan ekspresi reguler ini nanti itu pada pencarian karakter dan juga pembatasan input bilangan. Jadi untuk filter juga. Nah, itu. Nah, bagaimana kita menentukan ekspresi reguler? Nanti dari sebuah bahasa reguler, kita akan menggunakan beberapa operator atau notasi seperti ini. Jadi ada 4 operator yang akan digunakan untuk menentukan ekspresi reguler dari sebuah bahasa reguler tadi. Yang pertama itu ada yang namanya clean closer atau star. Nah, itu lambangnya menggunakan lambang bintang seperti ini atau asterik bintang, tapi dengan penulisannya itu posisi superscribe, jadi di atas. Posisinya tidak sejajar dengan simbol atau karakternya, tapi berada di atas. Nah, itu dinamakan clean closer atau star. Jadi ketika nanti ada simbol atau karakter yang diikuti dengan tanda bintang seperti ini, maka menyatakan karakter bisa muncul sekurang-kurangnya 0 kali. Jadi misalkan ada simbol A. Nah, ini dalam ekspresi reguler dinyatakan seperti ini. Nah, ini artinya adalah string yang dihasilkan itu atau karakter ini A ini bisa tidak muncul atau muncul sekurang-kurangnya 0 kali atau empty seperti ini, bisa juga 1 kali, kemudian bisa 2 kali muncul A nya, maaf ini A ya, AA bisa 3 kali A, kemudian A bisa 4 kali dan seterusnya sampai berkali-kali. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti kalau ada ekspresi reguler, penulisannya seperti ini, simbol kemudian diikuti dengan tanda bintang seperti ini. Itu menyatakan bahwa karakter ini bisa muncul sekurang-kurangnya 0 kali atau empty seperti ini. Kemudian bisa 1 kali, bisa 2, 3, dan seterusnya sampai berkali-kali. Nah, itu yang namanya clean closer atau star. Notasi atau operator IR yang pertama. Kemudian ada lagi nanti positive closer atau plus. Lambang plus dengan posisi sama, superscribe juga seperti tadi. Nah, ini merupakan pengembangan dari star tadi. Nah, ketika ketemu dengan ekspresi reguler akan A, kemudian diikuti dengan tanda plus ini,
maka karakter A ini bisa muncul sekurang-kurangnya 1 kali. Nah, ini bedanya dengan yang bintang tadi. Kalau bintang bisa muncul sekurang-kurangnya 0 kali, jadi tidak ada. Nah, kalau ini minimal 1 kali. Nah, seperti ini. A, kemudian bisa AA, tergantung nanti simbolnya apa ya. Kalau inputnya pakai 01 berarti dia nolnya itu atau satunya bisa muncul minimal 1 kali dan seterusnya. Oke. Nah, ini 3 kali dan sampai berkali-kali. Jadi untuk ekspresi reguler dengan notasi atau operator plus, maka stringnya seperti ini. Jadi bahasa yang dihasilkan itu adalah ini. Oke. Nah, ini pengembangan dari bintang tadi. Menyatakan karakter bisa muncul sekurang-kurangnya 1 kali, atau bisa juga kita nyatakan seperti ini. Nah, jadi A plus itu sama saja dengan A dikali atau diikuti dengan A bintang. Jadi kalau A bintang itu ketika bintangnya 0, misalkan kita ketemu dengan ekspresi reguler seperti ini. Nah, ini sama saja dengan A plus. A bintang ini. A bintang itu sama saja dengan A plus. Nah, ketika A bintang ini itu empty, maka tinggal A saja. Nah, seperti ini. A. Kemudian kalau A bintangnya kita jadikan 1 kali A, maka jadi AA. Hanya sama dengan A plus. Pengembangan dari bintang tadi. Oke. Nah, kemudian ada lagi union. Nah, notasi union ini atau operator union itu menggunakan tanda plus seperti ini, tapi posisinya itu sejajar dengan karakternya, dengan simbolnya. Atau bisa juga menggunakan lambang. Kalau di himpunan kita mengenal operasi gabungan atau union dengan lambang U. Nah, ini sama. Artinya sama, plus atau U ini. Dan itu menyatakan bahwa karakter bisa muncul salah satu saja. Jadi dia pilihan. Nah, kalau di logika itu ibaratkan sebagai logika OR atau. Jadi dia pilih. Contoh, ada ekspresi reguler A plus. Nah, ini posisinya tapi sejajar dengan karakternya atau simbolnya ini. Maka, nah ketika tanda plus ini, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan plus ini, kita bisa pilih salah satu. Nah, misalkan kita pilih yang sebelah kiri, maka stringnya adalah A. Kemudian sebelah kanan itu berarti B. Nah, ini. Kalau misalkan 0 plus 1 sama. Bisa 0, bisa 1. Jadi dia memilih yang sebelah kiri plus atau sebelah kanan plus. Nah, seperti itu. Kalau kita ketemu dengan ekspresi reguler seperti ini, maka ada 2 kemungkinan ini. Nah, ini kemungkinan ini dia bisa pilih A saja atau B saja. Sebelah kiri saja dari tanda plus atau sebelah kanannya saja. Nah, ini ekspresi regulernya yang dihasilkan adalah stringnya yang dihasilkan adalah seperti ini. Oke, kemudian ada lagi concatenation atau dot dilambangkan dengan titik atau tidak ada lambang sama sekali. Nah, ini menyatakan penggabungan karakter secara berurutan. Jadi kalau concatenation ini ya sebenarnya dia ada titiknya.
Tapi kalau di ekspresi reguler mungkin kita akan temukan saja dia langsung seperti ini aja, AB. Nah, tidak ada tanda, berarti dia adalah concatenation. Pengertiannya adalah penggabungan. Jadi kalau A titik B itu berarti A diikuti dengan B secara berurutan. Ya. Penggabungan karakter secara berurutan. Jadi kalau misalkan ada 3 A, B, C. A, B, kemudian C, maka ini adalah pengertiannya. Ekspresi reguler ini adalah menghasilkan string A diikuti B diikuti dengan C. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, inilah beberapa uh, operator ataupun notasi yang digunakan untuk menyatakan ekspresi reguler dari sebuah bahasa reguler. Kemudian ada kemungkinan nanti ditambah tanda kurung ya, ada juga tanda kurung. Nah, ini nanti untuk jika kita mau mengubah prioritas. Oke. Nah, apabila terdapat ekspresi reguler dengan dua atau lebih operator campuran, maka prioritas pengerjaannya jadi mirip dengan ketika kita ketemu dengan aljabar, aritmatika, itu ada prioritas. Ya, ketika kita mengerjakan urutan yang mana yang terlebih dahulu kita selesaikan. Nah, pada IR juga itu ada prioritas pengerjaan. Jadi dari beberapa operator tadi, prioritasnya adalah kalau start dan plus itu dia sama, prioritasnya sama, dan pengerjaannya. Jadi ketika nanti dia, nah kalau dia sama, start dan plus ini sama prioritasnya. Kalau dia ketemu dalam satu ekspresi reguler, maka dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, tetapi kalau dia dengan tingkatan yang berbeda ini, jadi urutannya seperti ini, start dengan plus, kemudian dot, kemudian baru union. Nah, itu. Ya, jadi kita mengerjakannya untuk menentukan stringnya nanti itu yang mana terlebih dahulu kita selesaikan. Nah, sesuai dengan urutan ini. Start, kemudian baru dot, kemudian baru union. Nah, jika ingin mengubah prioritas, kita bisa menggunakan tanda kurung. Ini tanda kurung. Jadi kalau misalkan tadi union itu urutannya yang paling terakhir di sini sesuai dengan urutan ini prioritasnya, maka kalau kita kasih kurung bisa jadi dia menjadi yang prioritas pertama. Jadi dalam kurung itu biasanya yang pertama kita kerjakan. Walaupun dia di dalam kurung ini adalah union nantinya. Nah, seperti itu. Untuk memudahkan mengingat urutan tadi, kita bisa menggunakan titian keledai atau kode mnemonik. Ya, mnemonik seperti ini bisa. Jadi, kalau mungkin urutannya yang mana yang terlebih dahulu kita selesaikan, kita masih agak lupa-lupa, maka kita bisa menggunakan titian keledai seperti ini. Nah, contohnya kita bisa buat kado spesial dari Umar. Nah, ini kita ambil huruf pertamanya, ini yang kedua ini, K-nya itu berarti kurung, itu urutan pertama, pengerjaannya, prioritasnya. Kemudian spesial ini SP-nya ini adalah start dengan plus, kemudian dari ini adalah dot, kemudian Umar ini U-nya ini dari union. Nah, jadi urutannya K kurung start dengan plus itu sama, kemudian dot itu yang berikutnya, kemudian yang berikutnya adalah union atau gabungan. Nah, seperti inilah urutan prioritas pengerjaan pada ekspresi reguler. Nah, ketika kita ketemu nanti dengan dua atau lebih operator campuran. Oke. Nah, ini ada contoh. Ini sebuah ekspresi reguler 0. Ini sebenarnya ada titik tapi nggak ditulis.
concatenation 1 diikuti dengan tanda plus yang di atas, kemudian plus gabungan, kemudian di sebelah kanan plus itu adalah 0 0 dikasih tanda asterisk atau bintang. Nah, berarti nanti dari ekspresi reguler ini kita bisa menentukan string apa saja. Nah, kalau di sini kita diminta menentukan 5 string yang dapat dihasilkan dari ekspresi reguler ini. Nah, kira-kira stringnya yang 5 ini apa saja? Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Jadi untuk menentukan stringnya, tadi kita sesuaikan dengan operator ini, masing-masing operator ini, kemudian urutan pengerjaannya. Jadi kalau 0 dengan 1 ini dia ini nggak bisa dipisahkan nih. Bisa dipisahkan karena dia adalah concatenation atau penggabungan karakter secara berurutan tadi. Nah, ini dengan ini, kemudian 0 bintang. Nah, kita selesaikan ini. Nah, tapi urutan terakhir kita adalah union. Nah, 0 dengan 1 ini kalau berdasarkan operator 1 itu diikuti tanda plus, artinya muncul minimal 1 kali dia. Nah, jadi ada tanda union ini, kita bisa pilih yang sebelah kiri union atau sebelah kanan union. Nah, misalkan kalau kita pilih sebelah kiri berarti yang ini, yang merah, 0 diikuti 1 dengan tanda plus. Nah, tanda plus ini artinya muncul minimal 1 kali. Maka 0 tetap, kemudian 1 plusnya kita jadikan 1. Nah, inilah string yang dihasilkan. Kalau kita pilih yang sebelah kiri, karena tanda plus yang tengah ini itu menyatakan bahwa dia pilih salah satu. Salah satu di antara tanda ini. Sebelah kiri tanda atau sebelah kanan tanda plus ini. Nah, kalau kita pilih sebelah kiri berarti dia 01. Nah, contoh yang ini kita pilih sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah 0. Masih ingat tadi kalau ada karakter atau simbol ini diikuti tanda bintang, dia bisa muncul 0 kali minimal. Maka seperti ini, empty. Nah, berarti ekspresi reguler ini itu bisa menghasilkan empty. Bisa menghasilkan 0, 1. Nah, kemudian kita pilih yang sebelah kiri lagi. Nah, kalau tadi satunya itu kita jadikan 1 plusnya kita jadikan 1. Ini 1 plusnya kita jadikan 1, 1. Jadi kalau 1 plus itu kan ya bisa seperti ini. Plus artinya adalah 1 kali. Tadi 1 2 kali satunya. Satunya 3 kali dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ini karena ini tanda gabungan, dia pilih salah satu. Nah, ini kita pilih yang sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini sebelah kanan. Nah, kita pilih sebelah kiri, tadi 1 plus kita jadikan 1, jadinya 0, 1. 0 ini tetap nggak bisa dihilangkan karena dia tidak ada tanda plus atau bintang. Dia tetap ada. Nah, tinggal yang 1 plusnya ini. 1 plusnya, kalau yang di sini tadi kita jadikan 1, nah di sini kita jadikan 1, 1. Dapatlah 0, 1, 1. Nah, yang tadi 0 diikuti tanda bintang, bisa empty.
bisa 1 kali 0, bisa 2 kali 0, 3 kali nolnya, dan seterusnya. Seperti ini. Maka ketika kita pilih yang sebelah kanan, sebelah kanan ini 0 bintang. 0 bintang bisa empty, 0 bintang juga bisa 0 saja, 1. Nah, kemudian kalau kita pilih yang sebelah kiri lagi, 01 plus, 1 plus bisa jadi 1, bisa jadi 11, bisa jadi 111. Maka stringnya adalah ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kalau diminta cuma 5. Kalau misalkan diminta lagi 6, 7, dan seterusnya, tinggal disesuaikan saja. Kita pilihnya sebelah kirinya atau sebelah kanan dari tanda plus. Kalau kita pilih sebelah kiri, maka kemungkinan stringnya adalah 01, 011, kemudian 0111 3 kali, kemudian 0 satunya 4 kali, 0 satunya 5 kali, dan seterusnya. Tapi kalau kita pilih yang sebelah kanan, maka bisa empty, bisa 0, bisa 0-nya 3 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan stringnya dari sebuah ekspresi reguler. Kebetulan yang ini bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti ketika ada tanda kurung disesuaikan saja. Ya. Misalkan contoh 0 bintang 1. Nah, kemudian plus 0. Nah, kira-kira string yang dihasilkan seperti apa? Nah, karena di sini ada yang ini dengan ini nggak bisa dipisahkan, tapi di sini bintang, nolnya bintang, Berarti bisa empty dia. Kita bisa menentukan stringnya itu kita pilih yang karena ada tanda union ini, maka sebelah kiri union atau sebelah kanan union. Ketika kita pilih sebelah kanan, dapatnya 0. Nah, 0 saja. Ketika kita pilih yang sebelah kiri, dapatnya 1. Nah, sebelah kanan cuman bisa ini aja, 0 aja. Dan yang lain nih, nah, tinggal yang sebelah sini. Bisa 1, bisa ketika nolnya jadi empty dia 1, ketika nolnya jadi 1 kali 0, maka dia 01. 2 kali 0 dia 0, 0, 1, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, paling nanti kalau misalkan ada tanda kurung, nah, misalkan di sini dikasih tanda kurung. Berarti kita menyelesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. 1 dengan 0 ini bisa pilih, baru kita gabungkan dengan 0 bintang. Jadi bisa, kalau dia seperti ini, beda lagi. Bisa 0, 0, 0, bisa 0, 1, bisa 1 saja, bisa 0 saja. 0 saja, 1 saja bisa, karena di dalam ini bisa pilih salah satu. Nah, itu. Kemudian bisa 001, bisa 000, 000 bisa nggak bisa ya. Karena ketika ini kita jadikan 0, di dalam sini kita pilih 0, jadinya 00. Nah, kalau kita jadikan ini 0-nya 2 kali, kita pilih yang dalam ini 0, maka 0-nya 3 kali. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Menentukan string dari sebuah ekspresi reguler, string apa yang termasuk dalam bahasa reguler tersebut. Nah, kemudian hubungan antara ekspresi reguler dengan FSA.
Karena tadi FSA itu yang menerima bahasa reguler, maka ekspresi reguler ini bisa kita nyatakan dalam bentuk FSA-nya seperti apa. Nah, untuk konversinya IR dasar, jadi IR dasarnya maksudnya yang ya belum yang kompleks ya. Jadi yang masih sederhana seperti ini. Kalau MT kira-kira kalau dijadikan FSA bentuknya seperti apa? Nah, MT itu FSA-nya seperti ini. Jadi kalau MT itu artinya satu state, dia merupakan state awal, juga merupakan state akhir. Tapi kalau himpunan kosong, dia hanya sebuah state seperti ini. Nah, kalau ekspresi regulernya A saja, gimana FSA-nya? Ada dua state dengan transisi keluar A, kemudian menuju state akhir. Nah, itu. Jadi FSA itu ingat, string yang diterima itu hanya yang mencapai state akhir. Kalau AB berarti ada dua, A kemudian B. B-nya mencapai state akhir. Kalau dia gabungan, kalau ini tadi dot, concatenation, dia union ini, bisa kita buat seperti ini FSA-nya, atau bisa kita buat seperti ini dengan dua state akhir. Nah, kalau dia A bintang itu adalah MT ini ditambah dengan satu transisi yang masuk ke dirinya sendiri. Jadi looping ya. Kalau bintang itu kita buatnya looping seperti ini. Jadi kalau kita menentukan string apa yang bisa dibangkitkan oleh FSA ini, ya sama. Itu adalah A bintang. Ketika belum ada transisi keluar, dia empty. Ketika satu kali A, dia A. Dua kali dia loopingnya AA, tiga kali A, tiga kali, dan seterusnya. A plus itu adalah, jadi masih ingat, A plus itu adalah A bintang. Nah, A plus itu adalah A bintang. Jadi A itu ini tadi, ini A bintang itu yang ini. Nah, itu adalah bintang. Ketika transisi satu ini simbol A-nya, maka dia jadinya A. Ketika ini ada looping di AA dan seterusnya. Nah, kemudian kalau A bintang B, maka nah yang loopingnya yang di sini, tapi dia belum berakhir. Setelah A, ketika A-nya itu empty, jadi kita bisa langsung dari sini bisa langsung B. Nah, B saja. Ketika A-nya empty itu B. Kemudian ketika A-nya itu satu kali, A, B. A-nya dua kali, A, B. Seperti itu. Ini konversinya. Nah, yang ini dasarnya. Nanti ketika ketemu dengan ekspresi yang kompleks, yang majemuk, maka kita menyesuaikan dengan dasarnya. Nah, tapi biasanya ketika kita mau mengkonversi, kan yang agak kompleks, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah kompleks dia. Maka biasanya kita gunakan yang endeava dengan emove terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita sederhanakan, maka akan dapatlah FSA-nya. Jadi langkahnya itu kita buat state-statenya dulu seperti ini. Dengan kita biarkan dulu kosong, boleh nama state-nya nggak masalah. Yang penting kita lihat transisinya seperti apa. Nah, kalau ini contohnya
A, B, C, kemudian bintang. Nah, pengertiannya ini adalah kalau dia dalam kurung seperti ini. Nah, bintangnya di luar kurung ini artinya yang diulang itu semua ini, tiga ini. Nah, jadi ini kalau ini stringnya adalah bisa empty. Nah, ini bisa empty. Kemudian bisa A, B, C. Kemudian bisa A, B, C, A, B, C. Bisa A, B, C, A, B, C, A, B, C, dan seterusnya. Nah, sampai A, B, C-nya berulang sebanyak berapa kali sesuai dengan banyaknya perulangan ini. Nah, untuk menentukan konversinya gimana A, B, C ini? Nah, A, B, C-nya itu berarti ada transisi A, dilanjutkan dengan B, kemudian dilanjutkan dengan C. Nah, tapi yang tiga ini berulang. Maka bisa kita gunakan transisi E ini dengan emove ya. Untuk mengulangnya itu kembali lagi ke A. Nah, ke awal ya, kembali ke awal. Nah, state akhirnya itu adalah merupakan state awal karena ini ada empty-nya. Di sini ada empty-nya. Jadi ketika dia belum berpindah ke sini dia empty. Ya. Nah, ketika A itu tidak diterima karena bukan state akhir, B, AB juga tidak, ABC itu ada transisi E ke state akhir. Maka yang diterima itu adalah ABC. Nah, ABC diterima. Kemudian ketika dia looping lagi, karena kita kasih transisi E ini menuju ke state awal ini, maka dia bisa berulang lagi ke sini, berulang terus. Makanya hasilnya adalah ABC, 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 dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan konversinya. Jadi, yang dasarnya ini kita lihat, kita sesuaikan dengan ini. Nah, tinggal nanti misalkan ada tanda plus gabungan seperti ini, tapi di sini kompleks, di sini kompleks, bukan hanya A atau B saja. Nah, berarti kita kembangkan lagi yang di sebelah kirinya itu apa, sebelah kanannya itu apa. Oke. Kita buat dua cabang seperti ini nanti, atau kita buat seperti ini. Nah, tapi di cabang ini itu ada pengembangan lagi. Misalkan ini, nah itu. Kita menyesuaikan dengan yang ini, dasar ini. Nah, tapi kalau kita bingung, misalkan mau langsung yang FSA-nya itu, awalnya kita menggunakan yang NDFA dengan emove. Jadi kita kasih emove dulu sisinya itu. Nah, nanti akan ketemulah dengan konversinya seperti apa. Oke, nanti dicoba-coba beberapa uh, contoh ataupun soal yang terkait dengan bagaimana mengkonversikan dari IR menjadi FSA atau sebaliknya FSA itu IR-nya seperti apa. Ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi. Nah, sesuaikan dengan ini. Kemudian string apa yang bisa dihasilkan. Ya, karena yang menerima bahasa reguler itu adalah FSA. Ya. Artinya semua ekspresi reguler itu bisa kita konversi menjadi FSA-nya yang bersesuaian. Kemudian dari FSA itu bisa kita tentukan ekspresi regulernya seperti apa. Contohnya kalau kita punya apa FSA seperti ini, ya, maka bagaimana kira-kira ekspresi regulernya? Nah, ekspresi regulernya adalah lihat di sini
A, B, C, ini concatenation dot A, B, C, kemudian dia tiga-tiganya mengulang, berarti dia A, B, C dalam kurung kemudian tanda bintang. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk materinya ekspresi reguler kita cukupkan sampai di sini. Nanti dicoba-coba bagaimana menentukan springnya dari sebuah ekspresi reguler, kemudian bagaimana mengkonversikan ekspresi reguler menjadi FSA atau sebaliknya dari FSA menjadi ekspresi reguler. Baik, hari ini kita cukupkan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.